Hai semuanya, perkenalkan nama saya Marsio Mamesa dan di video ini kita akan membicarakan tentang evolusi hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Sebelum masuk lebih jauh, kita akan membahas apa itu hewan vertebrata dan apa itu hewan invertebrata. Untuk hewan invertebrata sendiri atau avertebrata itu meliputi hewan-hewan seperti serangga, ubur-ubur, hidra, cumi-cumi, gurita, dan juga cacing. Sedangkan untuk hewan vertebrata meliputi hewan-hewan seperti mamalia, reptil, aves, dan juga amfibi. Pengelompokan hewan yang termasuk dalam vertebrata dan juga invertebrata sendiri itu sebenarnya didasari oleh satu kesamaan, yaitu untuk hewan invertebrata atau avertebrata itu merupakan sekelompok hewan yang pada dasarnya tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan untuk hewan-hewan seperti amfibi, aves, mamalia, juga Pisces merupakan hewan-hewan yang memiliki tulang belakang atau disebut juga dengan vertebrata. Dalam sistematika awal, binatang mencakup banyak organisme bersel tunggal yang dikelompokkan menjadi salah satu kelompok yang kita kenali sebagai protozoa. Dikarenakan memiliki sifat heterotrof, juga bergerak aktif. Pengelompokan ini terus dianut hingga pertengahan abad ke-20, dan hingga sekarang masih dipakai untuk kepentingan praktis. Ketika orang mulai menganggap bahwa organisme bersel satu itu tidak memiliki organisasi jaringan, maka dibentuklah kelompok protista yang menghimpun semua organisme sederhana yang memiliki perilaku atau sifat yang mirip dengan hewan. Perkembangan biologi sejak paruh akhir abad ke-20 telah menunjukkan bahwa banyak organisme bersel satu yang tidak dapat lagi dipertahankan statusnya sebagai binatang. Sementara yang dalam binatang sendiri dimasukkan semua organisme bersel banyak yang sel spermanya memiliki satu kesamaan struktur dengan koanosit, suatu sel generatif primitif. Selain itu, penerapan konsep evolusi dan kaldistik telah mengubah banyak organisasi sistematika hewan. Nah, proses reklasifikasi hewan ini sampai sekarang pun terus berjalan. Menurut para ahli, hewan-hewan terbentuk di muka bumi ini dimulai dari zigot, yang perlahan-lahan akan mengalami pembelahan sel dan sel tersebut akan bertambah banyak, bertambah banyak, sehingga sel tersebut akan membentuk bola. Bentuk seperti bola tersebut akan mengalami banyak sekali perkembangan, antara lainnya yaitu akan melekuk ke dalam sehingga terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan luar atau ektoderm dan juga lapisan dalam yaitu endoderm. Untuk ektoderm sendiri atau lapisan luar pada masa perkembangannya banyak sekali membentuk bagian-bagian tubuh tertentu seperti epidermis, kulit, dan juga sistem saraf. Sedangkan untuk endoderm sendiri akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan juga kelenjarnya. Namun ada juga beberapa hewan yang berkembang pada tingkat kedua lapisan ini, yang dinamakan dipoblastik. Adapun golongan hewan yang termasuk dalam golongan ini yang meliputi porifera dan coelenterata. Di antara kedua lapisan ini, yaitu ektoderm dan endoderm, itu akan berkembang dan akan terbentuk lapisan mesoderm. Untuk lapisan mesoderm ini akan berkembang dan akan membentuk lapisan tubuh lainnya seperti otot, sistem reproduksi, sistem sirkulasi, dan sistem ekskresi. Nah, untuk golongan hewan yang berkembang pada tingkat ketiga lapisan ini disebut dengan tripoblastik. Golongan hewan yang termasuk dalam tripoblastik ini adalah golongan hewan seperti Platyhelminthes dan Nemanhelminthes. Sementara dari hasil penelitian sendiri diketahui bahwa hewan seperti Platyhelminthes belum mempunyai rongga tubuh, yaitu terlihat padat dan tidak berongga, tanpa rongga antara usus dan juga bagian luar tubuh, sehingga digolongkan sebagai tripoblastik acelomata, di mana celom di sini sendiri berarti rongga tubuh. Nah, adapun pada Nemanhelminthes ditemui rongga tubuh semu, yaitu mesoderm belum membentuk rongga tubuh sempurna atau belum membentuk rongga tubuh yang sesungguhnya, karena tampak mesoderm belum terbentuk menjadi lapisan dalam dan juga lapisan luar. Biasanya kondisi ini dinamakan dengan tripoblastik pseudocelomata. Dan yang mempunyai rongga tubuh dinamakan tripoblastik celomata. Karena mesoderm sudah dipisahkan
oleh rongga tubuh sehingga kan terbentuk menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Yang termasuk hewan golongan ini yaitu Annelida sampai dengan Chordata. Nah, dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terbentuknya hewan itu dimulai dengan protozoa, kemudian porifera, Coentrata, sampai pada mamalia. Jadi hewan tersebut mengalami perkembangan atau pertumbuhan sel dari yang sel satu hingga jadi banyak sel. Tumbuhan dan perkembangan hewan dimulai dengan perkembangan zigot, di mana satu sel zigot akan mengalami perubahan-perubahan, tumbuh dan berkembang dengan tahapan yaitu zigot, morula, blastula, dan grastula, hingga terbentuknya embrio. Pada tahap embrio sendiri, embrio ini akan berdiferensiasi sehingga membentuk suatu organisme. Kemudian dari organisme sendiri ini akan bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi organisme dewasa. Sedangkan untuk siklus hidup organisme sendiri, ada beberapa hewan tertentu terjadi perubahan bentuk, mulai dari embrio hingga pada tahap menjadi organisme dewasa. Perubahan bentuk ini disebut dengan metamorfosis. Mana dari metamorfosis sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna, juga metamorfosis yang tidak sempurna. Yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna di sini adalah adanya perubahan tubuh yang berbeda-beda pada tiap tahap, mulai dari embrio sampai dengan dewasa, memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Contohnya, kita temui pada hewan kupu-kupu. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, ini biasanya ditandai dengan perubahan bentuk tubuh yang sama, misalnya pada belalang dan juga kecoa. Berikutnya kita masuk pada evolusi hewan vertebrata. Bentuk evolusi pada hewan vertebrata seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu filum yang secara tiba-tiba muncul pada zaman Kambrium adalah Chordata. Makhluk yang memiliki sistem saraf pusat, terlindungi dalam satu tengkorak atau notochord atau tulang belakang. Vertebrata adalah hewan yang termasuk dalam bagian Chordata. Vertebrata sendiri dibagi menjadi beberapa kelas dasar. Dalamnya ada aves, pisces, amfibi, reptil hingga mamalia. Diketahui juga bahwa hewan-hewan Chordata merupakan hewan yang paling banyak ditemui atau paling umum dalam dunia hewan. Hingga tahun 1999, pertanyaan apakah hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang ini ada di zaman Kambrium terbatas pada debat tentang Pikaia. Tetapi di tahun yang sama pula, sebuah penemuan yang sangat mengejutkan memperdalam kebuntuan evolusi mengenai ledakan Kambrium. Para ahli paleontologi dari Cina, dari fauna Xinjiang, menemukan fosil dari dua spesies ikan yang kira-kira memiliki usia lebih dari 530 juta tahun, atau zaman yang disebut dengan zaman Kambrium awal. Dengan demikian, jelaslah bahwa bersama-sama dengan filum yang lain, subfilum vertebrata juga ada pada zaman Kambrium. Karena ahli paleontologi evolusi selalu melihat bahwa setiap filum merupakan kelanjutan evolusi dari filum yang lain. Mereka mengatakan bahwa filum Chordata berasal dari filum yang lain, yaitu invertebrata. Tetapi kenyataannya, sama seperti semua filum, anggota Chordata yang muncul pada zaman Kambrium awal menyangkal akan pernyataan ini. Anggota Chordata yang dapat dikenali dari zaman Kambrium awal adalah merupakan suatu bentuk makhluk laut yang disebut Pikaia, yang berbentuk tubuh panjang dan pada pandangan pertama mengingatkan kita akan cacing. Pikaia muncul pada saat yang bersamaan dengan spesies lain pada filum tersebut, yang diajukan sebagai nenek moyang mereka, dan tanpa bentuk peralihan di antara mereka. Profesor Mustafa Kuru, yang merupakan salah satu ahli biologi dari Turki, mengatakan dalam bukunya yang berjudul Vertebrata bahwa tidak ada keraguan bahwa Chordata telah berevolusi dari invertebrata. Akan tetapi, ketidakadanya bentuk peralihan antara invertebrata ke Chordata membuat banyak orang mengajukan berbagai dugaan. Jika tidak ada bentuk peralihan antara invertebrata ke Chordata, maka mengapa seseorang bisa berkata bahwa tidak ada keraguan bahwa Chordata merupakan evolusi dari invertebrata, menerima anggapan tanpa bukti yang mendukungnya, tanpa terbesit keraguan-raguan? Jelas-jelas bukan merupakan sebuah pendekatan ilmiah, tapi merupakan sebuah dogma.
Profesor Kuro mengkaji kembali dugaan kaum evolusionis berkenaan tentang asal-usul vertebrata, dan sekali lagi mengakui bahwa rekaman fosil kordata hanya merupakan bentuk celah-celah. Tanggapan tadi tentang asal-usul kordata selalu ditanggapi dengan prasangka, karena tidak ada bukti rekaman fosil. Sedangkan beberapa ahli biologi evolusi mengatakan bahwa ketidakadaan rekaman fosil berkenaan dengan asal-usul vertebrata itu karena invertebrata memiliki jaringan tubuh yang lunak. Itulah sebabnya kenapa tidak ditemukan rekaman fosil apapun. Nah, akan tetapi penjelasan ini sungguh tidak realistis, dikarenakan terdapat banyak sekali penemuan fosil invertebrata. Dan hampir semua organisme di kala Kambrium atau pada zaman Kambrium merupakan adalah bagian dari hewan invertebrata. Sementara itu, 20.000 contoh fosil dari spesies-spesies ini telah ditemukan. Sebagai contoh, terdapat banyak sekali fosil hewan berjaringan lunak yang ditemukan di lapisan Bugger Shell Kanada. Sementara itu, para ilmuwan berpikir banyaknya ditemukan fosil invertebrata atau fosil hewan lunak di Bugger Shell Kanada itu dikarenakan organisme yang mati tertutup lumpur dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Teori evolusi beranggapan bahwa kordata pertama atau disebut dengan Bikaya itu berevolusi menjadi ikan. Akan tetapi, sama halnya dengan yang dianggap sebagai evolusi kordata, teori evolusi ikan juga kekurangan bukti yang mendukungnya. Sebaliknya, semua kelas yang berbeda dari ikan muncul dalam rekaman fosil secara tiba-tiba dan dalam bentuk yang sempurna. Terdapat jutaan fosil invertebrata dan jutaan fosil ikan. Namun tidak satupun fosil ditemukan yang merupakan bentuk peralihan daripada keduanya. Robert Carroll mengakui kebuntuan evolusionis pada asal-usul beberapa kelompok vertebrata awal. Kita masih belum memiliki bukti antara peralihan antara Cephalochordata dan juga Carinata. Makhluk paling awal yang dikenali sebagai vertebrata telah memiliki semua ciri-ciri pasti dari Carinata yang bisa kita harapkan tertinggal dalam fosil. Sementara itu tidak diketahui fosil yang menunjukkan asal-usul vertebrata berahang. Sementara itu, seorang ahli paleontologi lainnya bernama Gerald Tito mengakui kenyataan yang serupa dalam sebuah buku berjudul Evolusi Paru-Paru dan Asal-Usul Ikan Bertulang. Ketiga subdivisi dari ikan pertama kali muncul dalam sebuah rekaman fosil kira-kira pada waktu yang sama. Mereka telah sepenuhnya berbeda dalam bentuk serta memiliki rangka. Melalui evolusi invertebrata, dapat diketahui bahwa vertebrata berevolusi dari nenek moyang berupa Echinodermata. Echinodermata akan berkembang menjadi Echinodermata modern seperti yang kita ketahui saat ini. Sebagai organisme multiseluler, invertebrata memiliki langkah panjang menuju kompleksitas organisasi seperti yang membuat kebanyakan organisme seperti sekarang. Kehidupan pertama berevolusi dalam bentuk sel tunggal dalam air. Invertebrata adalah beberapa contoh organisme multiseluler yang berevolusi dalam air. Invertebrata mengatur jalan evolusi bagi organisme lain saat transformasi sederhana mulai terjadi. Perubahan sederhana ini menyebabkan makhluk kompleks seperti vertebrata. Sementara itu, sel-sel diduga berkembang di laut, menurunkan jenis-jenis hewan dan tumbuhan-tumbuhan laut yang hidup, dan berkembang biak di dalam air. Dikarenakan adanya kompetisi, organisme-organisme tersebut ada yang beralih ke darat. Setelah hidup di darat, terjadilah kompetisi memperebutkan makanan dan tempat untuk hidup. Beberapa spesies diduga kembali ke laut, dan dalam upayanya kembali ke laut, ada yang berhasil, namun ada juga yang tidak berhasil. Lumba-lumba dan paus merupakan salah satu contoh yang berhasil, sedangkan untuk contoh yang tidak berhasil ada buaya. Dan itu dia tadi pembahasan singkat mengenai evolusi vertebrata dan juga evolusi invertebrata.